Lastri! Pekik Kidarmo, suaranya tercekat di tenggorokan. Kakinya lemas bak tanpa tulang, membuatnya terduduk jompo di lantai. Sosok hantu sinden Lastri tidak menjawab dengan kata-kata manusia. Ia melayang maju mendekat tanpa menyentuh lantai, diiringi oleh suara tawa melengking yang menyayat telinga dan merusak kewarasan. Malam di desa Karang Anom selalu tunduk pada keheningan yang magis, terutama jika pelataran pendopo kadipaten sedang menggelar hajatan besar. Di sanalah Lastri berada, berdiri tegak sebagai pusat semesta malam itu. Tubuhnya yang luhur dibalut kain jari, bermotif parang rusak simbol jalinan hidup yang tak pernah putus, sementara kebaya bludru hijau tua membingkai paras ayunya dengan sangat sempurna. Rambut hitam pekatnya disanggul rapi, dalam bentuk tekad yang anggun, berhias untayan melati segar yang menebarkan aroma harum nan mistis ke setiap penjuru angin. Saat Lastri mulai mengambil napas dan melantunkan tembang gending Jawa, waktu seolah berhenti berputar. Suaranya meliuk-liuk di udara, jernih bagai mata air pegunungan yang mengalir langsung dari surga, namun menyimpan getaran magis yang mengikat sukma siapa saja yang mendengar. Ia bukan sekadar penyanyi pengiring. Lastri adalah lambang kehormatan, penjaga api suci seni tradisi yang dihormati oleh para sesepuh sejati. Bagi Lastri, nembang adalah ibadah, sebuah cara menyatukan jiwa manusia dengan alam semesta. Namun, di balik kekaguman yang membahana, sepasang mata penuh kedengkian dan syahwat busuk mengintai dari kegelapan bayang-bayang beringin. Sinden Jalang, bisik Kidarmo, seorang tetua desa yang terpandang berkat kekayaannya, namun memiliki jiwa yang busuk dan bermuka dua. Ia berbisik kepada gerombolan pemuda pengangguran di sudut pendopo. Lihat bagaimana dia meliukkan badannya saat memegang mikrofon kuno itu. Suara seindah itu tidak mungkin datang dari bakat murni. Itu pasti hasil susuk pemikat jahanam untuk menjerat lelaki hidung belang dan menguras harta mereka. Fitnah mulai diembuskan seperti racun gas yang tak kasat mata, namun mematikan. Kidarmo, yang cintanya pernah ditolak mentah-mentah oleh Lastri dengan cara yang sopan namun tegas, menggunakan pengaruh dan uangnya untuk meruntuhkan kesucian sang sinden. Desas-desus menyebar cepat bak api, membakar ilalang kering di musim kemarau. Lastri dituduh menggunakan ilmu hitam, menjual diri pada pejabat kabupaten, hingga menjadi penyebab hancurnya rumah tangga warga desa. Setiap kegagalan panen atau kemalangan di desa, entah bagaimana, mulai ditimpakan ke atas pundak Lastri. Puncaknya terjadi selepas pertunjukan agung pada malam 1 Suro. Suasana malam itu luar biasa pekat, diselimuti kabut tipis yang turun dari perbukitan. Ketika Lastri berjalan pulang sendirian, menyusuri jalan setapak yang sepi diapit oleh rimbunnya pohon-pohon bambu petung, langkah kakinya dihentikan oleh barikade manusia. Di sana telah berdiri Kidarmo bersama 3 pemuda mabuk yang matanya merah oleh miras dan nafsu babi. "Mau kemana, sinden pujaan seluruh jagat?" goda salah satu pemuda bernama Joko, menghalangi jalan Lastri dengan tubuhnya yang kekar.
"Permisi, Kang Kidarmo. Saya mau pulang. Hari sudah sangat larut. Tolong beri saya jalan," ucap Lastri. Ia mencoba tegar, menjaga suaranya tetap tenang, walau jantungnya berdegup kencang bagai dihantam gada. "Pulang ke rumahmu atau keranjang pejabat lain untuk menyerahkan tubuhmu. Jangan sok suci di hadapan kami, Lastri. Seluruh desa Karanganom sudah tahu kelakuan busuk dan murahanmu," bentak Kidarmo sambil maju menerjang, mencengkeram pergelangan tangan Lastri hingga membiru. Malam itu, di bawah kesaksian bulan yang tertutup awan mendung tebal, kehormatan Lastri direnggut secara paksa di atas tanah basah hutan bambu. Jeritan kesakitan, tangisan histeris, dan permohonan ampunnya tenggelam oleh tawa nanar, makian kotor para pelaku, serta gemerisik daun-daun bambu yang bergesekan ditiup angin malam. Mereka tidak hanya melecehkan tubuh fisiknya, tetapi juga mengoyak, menginjak-injak, dan menghancurkan jiwa serta martabat yang selama ini ia jaga dengan darah, keringat, dan air mata kesetiaan pada seni. Hari-hari berikutnya menjelma menjadi neraka jahanam di dunia nyata bagi Lastri. Bukannya mendapat keadilan atau pembelaan, ia justru diperlakukan seperti rongsokan menjijikkan di mata masyarakat yang telah tercuci otaknya. Fitnah berencana yang dirancang Kidarmo telah mengakar kuat dan mendarat di hati warga yang haus akan kambing hitam. Ketika Lastri berjalan menyusuri pasar desa dengan tubuh yang gemetar, tatapan mata yang kosong, dan langkah kaki yang diseret, banyolan kasar, ludahan, dan makian menjadi makanan sehari-harinya. Warga yang dulu memujinya setinggi langit kini berbalik menjadi hakim-hakim moral yang paling kejam. "Hei, lihat, sinden murahan pencari tumbal itu lewat. Dasar wanita pembawa sial," teriakan seorang wanita. Pedagang pasar langsung memicu sorakan jijik dan lemparan sayur busuk dari warga lainnya. Tidak ada satupun orang yang mengulurkan tangan untuk menolong atau sekadar bertanya tentang kebenaran. Tidak ada keadilan dari hukum adat desa. Tidak ada empati dari tetangga yang dulu sering ia bantu. Dunia tempatnya mendedikasikan seluruh hidup kini berbalik meludahi wajahnya tanpa ampun. Bahkan pihak keluarganya sendiri yang merasa malu dan merasa nama baiknya tercoreng, tega mengusir Lastri dari rumah pada suatu malam yang hujan lebat. Dengan langkah gontai, pakaian yang basah kuyup, dan jiwa yang telah sepenuhnya mati, Lastri berjalan tanpa arah hingga kakinya menuntunnya menuju Sendang Pengasihan, sebuah telaga tua yang dikelilingi pohon-pohon purba di ujung desa. Telaga itu biasanya menjadi tempat sunyi bagi Lastri untuk membasuh diri dan bermeditasi sebelum ia mentas nembang. Air telaga malam itu tampak sangat tenang, hitam, dan sedalam keputusasaannya yang tak berdasar. Lastri berdiri di tepi sendang yang dingin. Air matanya mengalir deras, membasahi sisa-sisa bedak panggung yang telah luntur di pipinya. Ia mengenakan kebaya terakhirnya, kebaya hijau tua yang kini telah koyak di beberapa bagian dan kotor penuh noda tanah. Di titik nadir kehancurannya, kesedihan yang mendalam itu perlahan menguap, bermutasi menjadi sesuatu yang jauh lebih pekat dan mengerikan. "Kalian merenggut suaraku, kalian merenggut kehormatanku, dan kalian membuangku ke kubangan kotoran seolah aku adalah bangkai binatang," bisik Lastri. Suaranya parau, berat, namun syarat akan kebencian yang mendalam hingga membuat air di sendang mulai bergetar. "Demi bumi yang kupijak, demi air yang mengalir, dan demi leluhur yang mendengarkan, aku bersumpah, air mata kesakitanku ini akan berubah menjadi banjir darah bagi setiap orang yang telah menodai, memfitnah, dan menertawakan penderitaanku." Suara air tanpa ragu sedikit pun
Lastri menjatuhkan dirinya ke dalam kedalaman sendang pengasihan yang pekat. Tubuhnya perlahan tenggelam ke dasar yang gelap, enggan untuk menyelamatkan diri. Di permukaan air, hanya tersisa riak-riak kecil yang melingkar, menyisakan untaian bunga melati yang mengapung sejenak, sebelum akhirnya ikut lenyap ditelan kegelapan telaga bersama hilangnya nyawa sang sinden. Satu bulan telah berlalu sejak hilangnya Lastri, yang oleh warga desa dianggap melarikan diri karena malu. Desa Karanganom kembali pada rutinitasnya, seolah-olah telah berhasil menghapus sebuah tragedi hitam dari sejarah mereka. Namun, hukum alam kuno tidak pernah melupakan utang rasa dan utang darah. Malam itu, angin tenggara berembus sangat dingin dan kencang, membawa aroma melati busuk, campuran bau bangkai yang sangat menyengat hingga menusuk hidung. Ki Darmo sedang duduk sendirian di teras rumah joglonya yang besar, dengan congkak menghitung lembaran uang hasil panen dan kesepakatan politik terbarunya. Tiba-tiba, suasana sekitar menjadi sunyi senyap secara tidak wajar. Suara jangkrik, gesekan daun, dan gonggongan anjing liar mendadak bungkam. Seolah-olah seluruh alam sedang menahan napas ketakutan. Dari kejauhan, menembus kabut malam, terdengar lamat-lamat suara wanita nembang gending Jawa. Suara itu begitu akrab, memiliki cengkok yang sangat jernih, namun sanggup membuat bulu kuduk berdiri tegak dan darah di dalam tubuh serasa membeku. Itu adalah gending Megomendung, lagu kematian yang sering dinyanyikan oleh Lastri. Kelingan naliko dilarani rasane getigening dodo, saiki ditiwancini piwalis bakal teko. Siapa itu? Jangan bercanda malam-malam begini. Keluar, teriak Ki Darmo. Ia bangkit dari kursi kayunya dengan wajah yang mendadak pucat pasi. Jantungnya berdegup kencang secara abnormal. Lampu gantung di teras rumahnya tiba-tiba berkedip keras sebelum akhirnya padam total, menyisakan kegelapan yang pekat. Dalam kegelapan itu, aroma melati busuk semakin menjadi-jadi, mencekik paru-paru. Ki Darmo membalikkan badannya dengan panik, hendak berlari masuk ke dalam rumah. Namun langkah kakinya terkunci rapat oleh rasa ngeri yang luar biasa. Di ambang pintu rumahnya telah berdiri sesosok wanita dengan kebaya hijau tua yang basah kuyup. Air berlumpur bercampur darah hitam menetes berirama dari ujung kain jarinya ke lantai pualam teras. Rambutnya yang panjang terurai berantakan, basah dan dipenuhi ganggang sendang, menutupi sebagian wajahnya yang telah hancur, membiru, dan membengkak akibat pembusukan di dalam air. Namun, yang paling mengerikan adalah sepasang matanya. Mata itu tidak memiliki bagian putih. Seluruhnya hitam legam dengan titik merah menyala di tengahnya yang menatap lurus, menghujam langsung ke dalam sukma terdalam Ki Darmo. Lah! Lastri! Pekik Ki Darmo, suaranya tercekat di tenggorokan. Kakinya lemas bak tanpa tulang, membuatnya terduduk jompo di lantai. Sosok hantu sinden Lastri tidak menjawab dengan kata-kata manusia. Ia melayang maju mendekat tanpa menyentuh lantai, diiringi oleh suara tawa melengking yang menyayat telinga dan merusak kewarasan. Tangan Lastri yang pucat dengan kuku-kuku panjang berwarna hitam legam langsung melesat ke depan, mencengkeram leher Ki Darmo dengan kekuatan yang setara dengan jepitan besi panas. Tubuh tambun Ki Darmo diangkat ke udara dengan mudah. Pria tua itu meronta-ronta. Kakinya menendang udara kosong. Napasnya tersedat parah. Dan matanya melotot keluar hingga urat-urat darah di wajahnya pecah karena kehabisan oksigen. Sebelum kesadarannya hilang sepenuhnya dihantam maut, ia melihat wajah Lastri berubah menjadi tengkorak yang dagingnya mengelupas, menyeringai puas menikmati penderitaannya.
leher Ki Darmo patah seketika dalam satu sentakan. Tubuh tak bernyawa sang tetua desa dicampakkan begitu saja di lantai teras, seperti tumpukan sampah. Mati dengan ekspresi wajah ketakutan paling ekstrem yang pernah disaksikan manusia. Kematian tragis dan tidak wajar Ki Darmo menjadi gong pembuka dari sebuah rangkaian teror berdarah yang melanda desa Karang Anom. Hantu Sinden Lastri tidak berniat untuk berhenti pada satu kepala. Dendam kesumat yang telah bersekutu dengan kegelapan sedang mengubah arwahnya menjadi entitas gaib yang haus akan darah dan air mata para perusak hidupnya. Malam berikutnya menjadi giliran bagi 3 pemuda yang malam itu ikut menikmati penderitaan Lastri di hutan bambu. Target pertama adalah Joko. Malam itu, setelah menenggak miras untuk menghilangkan rasa takutnya atas kematian Ki Darmo, ia berjalan pulang dengan terhuyung-huyung. Saat melewati jembatan tua di atas sungai yang berdekatan dengan rumpun bambu petung, langkahnya terhenti. Di tengah jembatan, ia melihat seorang wanita cantik membelakanginya, mengenakan kebaya hijau, kain jarik ketat, dan bersanggul rapi lengkap dengan hiasan melati yang harum. Joko, yang di bawah pengaruh alkohol dan dasarnya berotak kotor, kehilangan kewaspadaannya. Ia bersiul menggoda dengan nada cabul. "Neng, sendirian saja di tempat sepi begini? Mau abang temani main di bawah jembatan?" Wanita itu berputar secara perlahan, patah-patah bagai boneka kayu. Betapa hancurnya mental Joko saat mendapati bahwa wajah cantik itu adalah wajah Lastri yang mengelupas, dengan mata yang terus-menerus mengucurkan darah segar. Sebelum Joko sempat berteriak, hantu sinden Lastri melesat maju bak kilat. Jari-jarinya yang berkuku tajam mencakar dan mengoyak wajah Joko hingga hancur tak berbentuk, lalu mendorong tubuh pemuda itu jatuh ke jurang berbatu yang curam di bawah jembatan. Joko tewas seketika dengan kepala pecah. 2 pemuda lainnya mengalami nasib yang tidak kalah mengerikan dan sadis. Pemuda kedua ditemukan tewas di dalam kamarnya sendiri yang terkunci rapat dari dalam. Ia mati dalam posisi telentang dengan mata melotot, tersedat, dan mati lemas oleh muntahan darah hitamnya sendiri yang memenuhi paru-parunya setelah semalaman dipaksa mendengar bisikan gending gaib di kamarnya. Sementara pemuda terakhir melarikan diri ke area pekuburan desa karena dikejar oleh ilusi suara gending Lastri. Setelah seminggu penuh tidak bisa tidur dan kehilangan kewarasannya karena terus melihat bayangan kebaya hijau di setiap sudut matanya, ia ditemukan tewas gantung diri di dahan pohon kamboja kuburan dengan lidah menjulur panjang dan wajah menghitam. Masyarakat desa Karang Anom kini dicekam oleh ketakutan massal yang melumpuhkan. Hukum karma sedang bekerja secara nyata di depan mata mereka. Tidak ada satupun warga yang berani membuka pintu atau sekadar mengintip dari balik jendela setelah matahari terbenam. Desa yang dulunya ramai itu kini berubah menjadi desa mati yang sunyi. Lumpuh total oleh rasa bersalah kolektif dan ketakutan atas dosa masa lalu yang mereka biarkan terjadi. Setiap malam, tanpa absen, suara gending ratapan Lastri terus berkumandang dari arah Sendang, menggema di sanubari setiap warga, mengingatkan bahwa utang darah harus dibayar tuntas dengan darah.
menyadari bahwa seluruh desa mereka sedang berada di ambang kepunahan dan akan terus diteror hingga habis oleh murka Sang Arwah Sinden. Kepala desa bersama sisa warga yang dicekam ketakutan mengambil keputusan terakhir. Mereka memutuskan untuk mengadakan ritual tobat massal, sebuah upacara permohonan maaf secara adat dan spiritual di pinggir sendang pengasihan. Mereka membawa berbagai macam sesaji pasar, membakar ratusan batang kemenyan, dan membawa seorang dukun sakti beraliran putih dari lereng gunung bernama Mbah Gito dengan harapan bisa menenangkan arwah Lastri. Malam itu, bulan purnama sempurna bersinar di langit, memantulkan cahaya keperakan yang dingin di atas permukaan air sendang pengasihan yang tenang namun mencekam. Mbah Gito duduk bersila di garis depan, mulai merapalkan mantra-mantra kuno pemanggil arwah sembari mengasapi keris pusakanya dengan asap kemenyan yang tebal. Lastri, Nduk, pulanglah ke alam kelanggengan yang tenang. Mereka yang menanam angin telah memanen badainya. Orang-orang yang bersalah padamu telah menerima hukuman mati yang setimpal. Jangan korbankan seluruh warga desa yang tidak ikut campur ini, ucap Mbah Gito dengan suara berat yang berwibawa, mencoba bernegosiasi dengan dimensi gaib. Seketika itu juga, air sendang yang tadinya tenang mendadak bergolak hebat seperti air mendidih. Angin puting beliung kecil tercipta entah dari mana, memutar dan menerbangkan dedaunan kering, serta memadamkan sebagian besar obor ritual warga. Dari tengah-tengah telaga, sesosok bayangan hitam legam yang besar melesat naik ke angkasa dan melayang di udara, menantang sinar rembulan. Itu adalah Sinden Lastri dalam wujud manifestasi tertingginya yang paling mengerikan. Aura merah darah yang pekat menyelimuti seluruh tubuhnya yang melayang. Rambutnya menjuntai panjang hingga ke air, dan suara kidung kematian bercampur tangisan jutaan jiwa menggema dari segala arah, merontokkan nyali siapapun yang mendengar. Kalian semua, membiarkanku mati. Suara Lastri mengguntur, bergetar hebat menembus dada, membuat sebagian besar warga desa langsung tiarap bersujud di atas tanah sambil menangis histeris ketakutan. Saat aku difitnah secara keji, kalian menjadikannya bahan tawaan di warung-warung. Saat aku dilecehkan dan berteriak meminta tolong, kalian memalingkan muka dan menutup telinga. Kalian semua, seluruh desa ini, bersalah atas kematian dan penderitaanku. Mbah Gito mencoba bertahan. Ia merapalkan doa-doa perlindungan tingkat tinggi dan mengacungkan kerisnya ke udara untuk meredam energi negatif tersebut. Namun, kalkulasi kekuatan gaib membuktikan bahwa kekuatan dendam kesumat Lastri yang murni jauh lebih besar dari mantra apapun. Keris pusaka di tangan Mbah Gito pecah menjadi dua bagian. Sang dukun sepuh terbatuk darah segar dari mulutnya dan terlempar ke belakang hingga pingsan, tak berdaya menahan hantaman murka arwah yang teraniaya secara ekstrim. Melihat pelindung mereka tumbang, kepala desa merangkak maju dengan tubuh gemetar hebat. Ia bersujud berkali-kali di tepi sendang, hingga dahinya berdarah akibat terbentur batu telaga. Maafkan kami, Lastri, ampuni dosa-dosa kami. Kami mengaku salah. Kami semua adalah pengecut yang termakan fitnah keji Ki Darmo dan membiarkanmu menanggung derita sendirian. Tolong, hentikan semua ini. Jangan habisi warga dan anak cucu kami yang tidak tahu apa-apa. Ratap kepala desa diiringi tangisan histeris seluruh warga yang hadir. Hantu Sinden Lastri melayang turun sedikit, menatap kumpulan manusia yang kini bersujud di kakinya dengan air mata ketakutan dan permohonan ampun. Rasa puas sempat melintas di wajah pucatnya yang mengerikan, melihat orang-orang yang dulu menghinanya kini menyembah meminta belas kasihan darinya. Namun,
Kebencian itu kini telah mengkristal menjadi hukum abadi di sendang tersebut. Aku tidak akan mengambil nyawa kalian semua yang tersisa malam ini, ucap Lastri. Suaranya perlahan kembali melembut, kembali ke suara indahnya saat ia masih menjadi sinden pujaan, namun memiliki nada yang dingin membeku bagai es kutub. Tapi ingatlah ini baik-baik di dalam ingatan dan darah dagingmu. Setiap kali angin malam di desa ini berembus membawa aroma melati. Dan setiap kali kalian mendengar kidungku berkumandang lirik dari arah sendang, itu adalah tanda bahwa aku tidak pernah pergi. Aku selalu berada di sini, mengawasi setiap gerak-gerik kalian. Jagalah lidahmu dari fitnah. Jagalah tanganmu dari pelecehan. Karena jika ada satu saja wanita atau manusia di desa ini yang kalian perlakukan keji sepertiku, aku akan bangkit kembali dari dasar sendang untuk mencabut seluruh nyawa di desa ini tanpa sisa. Setelah mengucapkan maklumat gaibnya, sosok Sinden Lastri perlahan membalikkan tubuhnya. Ia turun kembali ke tengah sendang pengasihan. Tubuhnya perlahan menyatu dan larut dengan air telaga. Lambat laun menghilang sepenuhnya dari pandangan.